Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga seru Ibu. Udah ya istirahatnya. Kita masuk ke pembelajaran matematika ya. Iya, Bu. Iya. Belajar, kasih pelajarannya dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ada yang sakit atau hadir? Sakit, Bu. Gak ada yang sakit hadir. Oh, sakit. Kita doakan ya anak-anak. Semoga Aris lekas sembuh ya. Amin. Puji Tasya Sugilan hadir. Hadir, Bu. Tari Sofiawati Fadrin hadir. Hadir, Bu. Yusi Ardianti hadir. Hadir. Oke. Nah, sebelum belajar, biar kita lebih semangat belajarnya, Ibu punya permainan nih. Ada yang tahu buat lalu lintas ada warna apa aja ya? Ada warna hijau. Merah, kuning, hijau. Nah, kalau merah, kalau kata Ibu merah berarti kalian duduk. Kalau warna kuning kalian berdiri. Kalau hijau kalian lagi duduk apa? Kita coba ya. Terkecil atau APK. Nah, kita membaca kata harus dibuat kecilnya. Kita tahu dulu nih apa itu perlipatan. Nah, perlipatan itu adalah sambil ditulis ya. Baik, Bu. Hasil berkali ya.
dengan bilangan asli. Nah, ini punya contoh nih. Contoh, tentukan kelipatan dari 6. Nah, jadi kita tulis dulu nih pertanyaannya. Nah, karena kelipatan itu adalah hasil perkalian, berarti kita lakukan 6 dikali bilangan dengan bilangan asli. Ada yang tahu bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? Aku tahu Bu, dari angka 1. Betul sekali, ada di angka 1. Jadi 6 dikali 1 berapa? 6. Betul ya, 6. Lalu 6 dikali 2 berapa? 12. Ya betul, 12. Oke, 6 dikali 3 berapa? 8. Ya betul, 8. 6 dikali 4 berapa? 24. Betul. Nah, dari kelipatan dari 6 itu ini ya. Ya Bu. Kita tuliskan kelipatan, kamu tulis. Kelipatan dari 6 itu apa aja? Nah, lalu 12, 18, 24. seterusnya. Paham anak-anak? Ya. Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan ke kelipatan terus membuat kecil. Jadi bedanya mana antara kelipatan dan juga kelipatan bersifat dua. Bedanya itu kalau kelipatan itu hanya memiliki satu bilangan. Kayak sini contohnya ibu tentukan kelipatan dari 6 hanya satu bilangan. Nah, sedangkan kalau kelipatan persekutuan itu memiliki dua bilangan atau lebih ya. Jadi beda antara kelipatan dan juga kelipatan persekutuan. Kalau kelipatan persekutuan terkecil itu adalah sebelum ditulis. Wah, aku mau bawah. Kenapa? Ini nggak kelihatan. Ya, itu bawa boleh. Nah, kelipatan itu adalah persekutuan itu adalah diam dong, perhatikan ibu, perhatikan. Kelipatan itu dari ibu punya kesini lagi. Berapa hari lagi? Ayo semuanya paham dulu ibu. Tetap fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya. Jadi kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang memiliki dua bilangan atau lebih yang nilainya kali di antara persekutuan yang lain. Sudah bilang tujuan pelajaran kita itu apa? Mencari KPK dengan cara oke, yang pertama kita akan menggunakan cara biasa. Cara biasa. Nanti udah buka apa ini ya? Yang pertama kita akan menentukan dulu kelipatan dari masing-masing bilangan. Dari masing-masing bilangan. Nah, setelah itu kita juga akan menentukan kelipatan persekutuannya. Nah, setelah itu kita akan menentukan. Nah, contoh dengan contoh. Tentukan kelipatan dari 6 dan 8. Ada yang mau ke depan?
lipatannya. Nah, setelah itu betul 18. Ya. 18. Nah, setelah menentukan lipatan dari masing-masing bilangan, yang kedua apa sih? Menentukan lipatan persekutuan. Nah, jadi kita akan menentukan dulu lipatan persekutuannya yang sama dan yang paling kecil yang mana sih? Ya, betul 20. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 itu berapa? 8. Oke, kita tuliskan tadi KPK-nya. Berapa? Dan 8. Nah, berapa? Ya, betul. Kita beri pemirsa. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Tony. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Jadi tadi sudah paham ya. Kita akan lanjutkan lagi. Ini sudah belum? Sudah, Bu. Oh, tunggu. Oke, lihat dokumennya ya. Oke, nanti ulang ya. Udah mau. Oke, nanti kita lanjut ke cara kedua, yaitu tadi apa? Faktorisasi bilangan. Faktorisasi bilangan. Faktorisasi bilangan itu adalah cara menyamakan bilangan dalam bentuk bilangan lima. Apa itu? Tapi itu juga itu besar ya. Cara menyamakan bilangan dalam bentuk bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Ada ditulis ya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 itu bilangan ya, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ada yang tahu coba dari bilangan 5 apa saja? Aku tahu Bu, bilangan itu 2, 3, 5, dan 7. Itu sekali, jadi bilangan 5 itu berapa tadi? 2, 3, 5, 7. Nah, kenapa enggak dari 1 Ibu? Karena 1 itu memiliki 1 faktor, sedangkan bilangan 5 itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Bu, kenapa enggak 4? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa Ibu bilangan 5 itu tidak 4? Karena 4 itu memiliki 3 faktor, sedangkan bilangan 5 itu harus memiliki 2 faktor. Kenapa 4 memiliki 3 faktor? Nah, 4 bisa dibagi habis dengan bilangan 1, yaitu berapa? 2. 4 bisa dibagi habis dengan bilangan 2, yaitu berapa? 2. Lalu 4 bisa dibagi habis dengan bilangan itu sendiri, yaitu berapa? 1. Jadi 4 itu merupakan bilangan 5 karena 4 3 faktor. ya, karena 4 itu memiliki 3 faktor. Dari faktorisasi prima ini kita akan menggunakan faktor-faktor. Ada yang tahu faktor? Belum. Oke, sekarang kita akan menggunakan faktor ini punya contoh. Tentukan kelipatan dari 10 dan 12. Nah, kalau faktor kayak gini ya, kita tuliskan dulu pertanyaannya. Nah, 10 bisa dibagi habis dengan bilangan 5 berapa? 2. 10 bisa dibagi habis dengan angka 2. Nah, 10 dibagi 2 itu berapa? 5. Ada betul 5 ya. Nah, karena 5 ini udah merupakan bilangan 5, jadi sudah selesai sampai sini. Jadi faktorisasi prima dari 10 itu ada 2 dan juga ada 2.
2 dari 5. Nah, kalau itu ini yang 12 ya. 12 bisa dibagi habis dengan bilangan 5 berapa? 2. Ya, betul sekali. Nah, 12 itu bisa dibagi habis dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 itu berapa? Bukan 5. Nah, yang betul yang dibagi 6. Jadi 12 bisa dibagi habis dengan 6. Nah, sekarang apakah 6 masih bisa dibagi habis? Bisa, itu. Nah, bisa ya, bisa dibagi habis dengan bilangan berapa? 2. 6 bisa dibagi habis dengan 2 berapa? 6 dibagi 2? 3. Oke, jadi selesai ya sampai sini karena ini sudah berapa bilangan? 5. Kalau satu 5 dari 12 itu ada berapa? Ada 2, 3. Oke, kita tuliskan. Semuanya tulis ya. 10 itu berapa? Kalau 5 dari 10 itu ada 2 dikali 5. Kalau 12 berapa? 2 dikali 3. Gitu ya. Oke, kita menentukan KPK-nya. Nah, sebelum kita menentukan KPK, ini sudah bagus. Sudah oke, bagus ya. Nyanyi apa ibu? Nyanyi KPK dong. Di sini duduk. Duduk dong. Oke, kita akan nyanyi ya lagu KPK. Oke, kita akan nyanyi lagu KPK. Ada balon tahu kan? Ada balon biru. Tahu. Oke, dulu ya nanti kita bareng-bareng. Aku suka KPK sama depan. Mari kita konnya. Ada semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, sampai berpisah. Alihkan semua faktor, lalu dapat KPK. Oke, kita bareng-bareng ya. Oke, coba. Aku suka KPK. Mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambillah faktor 2. Alihkan semua faktor, lalu dapat KPK. Yeay! Nah, kita akan menunjukkan KPK-nya ini berapa dari kami itu. Coba, karena di sini yang sama ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Berarti kita ambil ya. Ini kan 2 sama 2 faktor 2 kan sama faktornya. Berarti jika faktornya sama, ambil faktor terbesar. Mana yang mana faktor terbesar? 2. Ya betul, 2. Nah, ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jadi ambil yang tidak sama juga. Berarti dikali berapa? 3 dikali 5. Coba, ada yang tahu berapa? 60. Nah, betul sekali Uzi. Jadi 2 tambah 2 itu berapa? 4. Dikali 3 dikali 5 itu berapa? 6. Jadi total dari 10 dan 12 itu berapa? 60. Paham ya? Paham. Oke, ini sudah ditulis? Sudah. Berarti sudah ya. A few moments later. Nah, yang ketiga, kita akan mencari KPK itu dengan media apa? Musik. Apa papan musik Bu? Papan musik musik. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk PPD juga. Selain KPK juga bisa digunakan untuk PPD. Karena kan kita akan belajar tentang PPD yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk papan musik tadi kita akan menggunakan soal cerita. Tulis ya semuanya. Oke, kita akan menggunakan soal cerita.
ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Sudah ditulis? Ya. Ibu mau hapus ini sudah ya? A few moments later. Nah, karena sama cerita ini berarti kita menggunakan diketahui, ditanyakan, dan juga jawab ya. Oke, coba diketahui itu apa? Kalian harus tahu kata-kata pentingnya. Siti berkunjung ke perpustakaan setiap berapa sekali? Nah, tuliskan lagi ya. Jadi Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Nah, sedangkan Mary berkunjung ke perpustakaan setiap berapa hari sekali? 8. Mary berkunjung ke perpustakaan nah, ditanyakannya itu apa? Ditanyakannya itu setiap berapa hari sekali Siti dan Mary pergi ke perpustakaan bersama-sama. Dia harus tulis ya, setiap berapa hari sekali nah itu jawab. Nah, sebelum jawab kita akan menggunakan media kapan mesti ini ya. Nah, untuk menjawabnya kita akan menggunakan media kapan mesti ini. Nah, tadi diketahui itu Siti berkunjung ke perpustakaan setiap berapa hari sekali? Nah, Mary berkunjung ke perpustakaan setiap 8 hari sekali. Nah, kita akan menggunakan puspin berwarna biru dan warna kuning untuk menjawabnya. Nah, ibu menggunakan puspin berwarna biru di kelipatan 6 ya. Dan juga ibu akan kasih puspin berwarna kuning di kelipatan 8. Nah, untuk kita gunakan seperti tadi cara biasa. Yang tadi, yang pertama kita akan menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan ini. Coba kelipatan dari 6 ada yang tahu? 6, 12, 18, 24, 30, 36, dulu ya 6, setelah itu 12, setelah itu 18, setelah itu 24, setelah itu 30, setelah itu berapa? 36. 36, setelah itu 42 dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua kita akan menentukan kelipatan 8 menggunakan puspin berwarna kuning. Berarti berapa? 8, lalu berapa lagi? 16, berapa? 24, setelah itu berapa? 32. 32, setelah itu 8 kali 5 40, betul. Nah, sudah ya. Nah, untuk menentukan KPK-nya, lihat angka yang memiliki 2 warna puspin. Coba, yang mana ya? Yang mana? Ya, betul, 20. Nah, jadi kelipatan dari 6 dan 8 itu berapa? 24 ya. Oke, kita tuliskan di sini. Jadi kelipatan dari 6 dan 8. Jadi 6 itu berapa? 6, 12, 18, 30, 36, dan seterusnya. Lalu 8 berapa? 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Oke, jadi tadi ini ya kelipatannya. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu berapa? 24. Oke, jadi Yusi sambil duduk ya, sambil duduk. Siti dan Mary pergi
ke perpustakaan. Setiap 24 hari sekali. Paham anak-anak? Sudah paham nanti ya? Sekarang Niko akan kasih kalian LKPD buat kalian kerjakan di sini ya. Di sini tuh. Nih kerjakan ya, semuanya kerjakan ya. Semangat mereka. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu ingin isinya di sini. Silakan ya isinya di belakang. Ibu. Aku nggak bisa. Kalau misalnya yang mana di sini? Yang mana Uzi? Yang ini ibu. Oh yang ini. Kita akan kenal ya kalau Uzi belum paham masih belum paham. Coba gunakan ini ya biar kamu lebih paham. Coba bacain gimana? Setiap 6 hari sekali. Nah 6 hari sekali berarti kita tulis 6 di sini. Lalu apa lagi? Jadwal latihan Ricky setiap 5 hari. Oke, kita tulis 5-nya di sini putih itu. Coba bisa nggak kalau udah begini? Belum, udah bisa dulu. Nggak bisa. Nah, kita akan gunakan bukti berwarna biru untuk kelipatan 6. Dan ibu akan gunakan bukti berwarna kuning untuk kelipatan 5. Nah tadi ya, ibu juga kalau kelipatan itu apa kelipatan itu? Hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Berarti 6 dikali 1 berapa? Nah, kita kerjakan di 46. Lalu 6 dikali 2 berapa? 12. 6 dikali 3 berapa? 18. Nah, setelah 18 berapa? 24. Kalau uji masih kesusahan nih buat perkalian, bisa kan karena perkalian itu apa? Penjumlahan berulang. Bisa ditambahkan setelah 24 itu berapa? 1, 2, 3. Berarti di 30. Lalu coba berapa lagi? Nih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Lalu berapa lagi? Coba. Nah, gitu ya. Setelah itu 5. Coba 5 berapa? 5 nih. Nah, itu 5. Masukkan. Setelah itu berapa? Nah, itu udah paham ya? Paham sekarang? Nih. Nih lagi. Oke. Nah, jadi gimana? Lihat angka yang dari dua warna mesin. Coba yang mana? Angka 30 dulu. Ya, betul. Dari kelipatan dari 6 dan 5 itu berapa? 30. Paham sih? Paham. Ya, sobat berarti kerjakan LKPD ya sampai selesai. Ibu yang nyantai ibu. Boleh nggak mentari? Kamu kerjakan sendiri. Ya, boleh. A few moments later. Ada ya? Aku udah bu. Dari sini ke depan. Jangan nyiram ya kamu. Ya, bagus ya, bagus nyiram kamu. Ya. Sudah. Terus duduk ya, duduk semuanya. Duduk. Sudah paham ya? Intinya LKPD-nya ibu akan nilai, ibu akan bagikan ya. Oke, jadi kelipatan persekutuan itu adalah apa tadi? Adalah coba lihat tulisannya. Adalah kelipatan persekutuan yang memiliki dua bilangan lagi yang nilainya paling kecil di antara persekutuan yang baik. Nah, di depan kita akan belajar tentang faktor persekutuan dan benar. Saya akan menggunakan dia akan di sini juga. Sebelum pulang, LKPD-nya bisa dibuat terlebih dahulu. Kopi di bawah. Tuh, boleh kamu depan. Di depan. Sebelum pulang, kita ucapkan gelar sama-sama.
pelan pelan. Tuh, nanti ya.